outlet saya. Tapi berhubung COVID kan, zaman dulu kan Mas Kake ya, kalau COVID dipecatin semua kan. Waktu kemarin-kemarin tuh waktu COVID itu semua karyawan aku sebagian, kalau yang baru masuk sih mungkin selesai ya. Tapi kalau yang kerjanya udah lama-lama itu biasanya kita nggak selesaiin gitu. Mereka tetap tak gaji tapi kerja. Nah, begitu juga dengan OB ini. Jadi OB ini tak pindah ke kantor supaya dia tetap gajian kan. COVID itu memang, waduh, kan dalam masa transisi ekonomi yang sangat buruk, tapi aku nggak mau pegawai-pegawaiku mengalami hal yang demikian gitu. Jadi ya yang bisa diaturin lah gitu. Nah, OB ini sebenarnya kerjanya di kantor pusat, di tempat aku biasanya ngantor gitu. Tak pindah ke situ setelah COVID gitu. Kerjanya sih bagus anaknya awal-awal itu, makanya dipindah sini karena kita saling percaya gitu. Tapi memang kita tuh nggak boleh percaya 1000% loh gitu pada siapapun itu gitu, karena kan kita nggak tahu hati seseorang ya. Tapi ketika makin kesini makin kesono udah nggak bikin kita percaya lagi gitu. Nah, akhirnya tuh udah ketahuan pas. Sebenarnya itu mungkin ini kali ya, kalau dengar dari info dari anak-anak pegawai saya yang ada di kantor tuh, dia tuh suka masalah finance gitu, seringkali dibantuin sama orang-orang di kantor gitu. Itu aja sih gitu. Cuman kalau ngomongin gelagat sih mungkin dia pinter kali ya gitu. Jadi yang kemarin beberapa waktu langsung jupu akeh itu yang bikin langsung makjelep gitu. Tapi sebenarnya nih ya, jujur aja karyawan saya itu nggak ada yang berani loh ngomong. Udah hampir 1 bulan nggak dikasih tahu sayanya, mungkin takut saya gimana gitu. Jadi gerilya malam aja, maksudnya gerilya di belakang layar aja gitu. Ibu jangan sampai tahu gitu. Tapi karena beberapa tim saya kayak Mbak Dewi itu ya ngurusin di kantor, ngurusin saya juga di rumah. Terus ada tim-tim keluarga saya yang beberapa ada yang ikut kerja saya, mau nggak mau juga harus takut kan gitu kalau nggak terus terang gitu bahwa kondisi di kantor saya gitu. Oh ya udah selesain aja gitu. Saya mah, ibu nggak kaget. Ya enggak, itu kan udah resiko dalam perusahaan, itu pasti ada hal-hal yang nggak enak gitu ya. Udah, sekarang anaknya gimana? Cari gitu. Ya Bu, cari. Minta tolong bantuan polisi, dan saya juga sebenarnya mau ngucapin terima kasih juga kepada Bapak polisi yang udah selama berbulan-bulan gerilya untuk dapetin si anak ini gitu. Tapi kalau ngomongin masalah duit hilang masih bukan sombong. Kalau orang bisnis mah outlet kita invest berapa miliar, kadang-kadang tahu-tahu nggak sesuai ekspektasi, sepi, duit hilang, itu tuh nggak ada masalah gitu. Tapi ketika karyawan dikasih kesempatan, dan itu OB bukan OB outsourcing ya, gitu. OB yang memang kita bikin udah ikut aku gitu, nggak ikut satu organisasi atau satu perusahaan gitu. Ya wes, jadi akhirnya kepercayaan itu dilanggar, ya wes gitu. Tapi kan kalau misalkan kita melihat kan Bunda Inul kan kayaknya sama karyawan-karyawannya kan itu udah kayak keluarga semua gitu. Tapi kok bisa kayak begitu ya? Aku on air di sebelah soalnya abis ini. Gimana? Iya kan, kalau Bunda Inul kan sama karyawannya kan udah kayak keluarga. Itu bisa kayak begitu tuh maksudnya kecurian atau gimana sih maksudnya? Enggak, sebenarnya sih bukan keteledoran juga, karena dia udah tahu kan seluk-beluk harusnya kalau OB itu, kalau di tempat kita itu aku sekarang udah kasih ini ya. Pokoknya sebelum datang, berapa jam sebelumnya karyawan datang, OB bersih-bersih. Habis itu kita sebelum pulang, OB juga harus pulang. Nggak boleh ada yang di kantor, karena memang dia udah lama di situ, jadi berasa kayak rumah sendiri. Kadang-kadang nggak pulang, tidur karena capek, ya wes gitu. Diokein aja, karena dia juga nggak bisa keluar kalau misalkan tidur. Karena kan security ada di luar kan, gitu. Di reception itu 24 jam dan ada banyak CCTV gitu. Cuman ketika tindakannya udah nggak bisa termaafkan, ya udah kita selesaikan secara hukum
Tapi kalau misalkan ke pegawai-pegawai yang lain sekarang atas kasus yang terjadi ini, itu ada penerapan khusus nggak sih? Oh iya, saya bilang pinjol itu? OB dan kawan-kawannya semuanya harus kerjanya sebelum kalian beres-beres, setelah bersih kalian masuk, kalian pulang, OB semuanya juga harus pulang. Gitu. Yang nyisa cuman karyawan aja, satpam aja. Tapi kalau terkait judulnya, maksudnya semua tidak bisa dimaafkan juga, gitu. Siapapun. Ini sebenarnya ada beberapa juga orang yang keluar kemarin itu pegawai saya yang cheating uang berapa tahun yang lalu itu kita akhirnya jadi buka buku gitu, buka buku. Jadi siapa yang keluar kemarin berapa hari yang lalu, bulan lalu, tahun lalu itu semuanya cari gitu. Karena ternyata juga cheating ada yang 100 juta, ada yang berapa itu ya gitu. Jadi ya udahlah. Itu pembelajaran juga sih. Karena sebenarnya sudah 19 tahun ya saya berkecimpung di dunia entertain karaoke dan ya kendalanya juga banyak saya harus hadapi. Ini bukan ngomongin ringan, tapi yang lebih berat kemarin itu yang di Manado sampai banyak yang meninggal itu kan juga resiko dari yang saya juga harus hadepin gitu. Ya begitulah orang bisnis, resikonya besar. Sebenarnya membuat Bunda jengkel dan akhirnya lapor ke meja. Karena dia tidak kooperatif. Itu ditakoni sama jaksanya juga bulat. Terus dia juga tidak kooperatif kepada perusahaan karena dia ngambil beberapa barang-barang berharga kita, khususnya barang-barang pekerjaan juga pegawai saya juga hilang kayak gitu. Dan nggak ada rasa bersalah, sorry juga nggak ada, matur thank you ora ono. Terus keluarganya juga udah menyerahkan, terserah ya wes lah kita ambil tindakan. Itu aja sih, saya sih memaafkan ya karena semua orang pasti punya salah, tapi tindakannya yang tidak bisa saya toleransi karena ini juga pembelajaran buat pegawai-pegawai saya yang lain gitu. Tapi kalau misalkan nominalnya boleh tahu nggak sih kira-kira? Ya harganya Avanza itu berapa sih kalau yang ini 300 juta lebih ya? Ya itu udah nggak ada. Sama barang-barang yang udah dicuri katanya. Ada laptop, ada BPKB ada beberapa ya yang diambil dia, nggak tahu digadain berapa duit tuh sih. Kayaknya kita nggak tahu ya. Cuman ditanya juga bulat aja nggak tahu. Ya kalau bisa sih penjara eso 10 tahun ben kapok. Tapi nggak tahu ya kita. Kalau dilihat nominal kira-kira lebih dari 1M atau kurang dari 1M? Kurang dari 1M lah. Update ya sekarang di pengadilan. Tapi yang nggak tahu sebelumnya mungkin ya udah namanya barang-barang di dalam itu kan ono mic cili-cili kan juga harganya mahal. Terus barang-barang perintilan karaoke itu kan di kantor saya itu kan juga udah jadi satu sama gudang juga lah gitu. Kelanjutannya di pengadilan sekarang seperti apa, Bun? Kayaknya minggu depan udah ketok palu sih gitu. Karena orangnya juga nggak kooperatif, terus support dari keluarga juga gak ada. Dari kitanya juga udah kasih toleransi, dianya juga masih nggak kooperatif juga. Sama Pak polisinya juga nggak kooperatif, sama Pak jaksa juga nggak kooperatif. Ya wes lah, disegerakan aja. Pembelajaran. Kan beberapa bulan kemarin juga beberapa minggu sempat sakit itu karena ngadepin kasus ini. Sebenarnya kasus ya tumpuk tundung lah, tumpuk lah gitu. Sebenarnya kemarin sakit juga udah dengar berita kayak gini, cuman aku nggak mau dengerin itu, mau selesaiin yang sakit aja dulu biar lekas sembuh. Infeksinya gitu. Apa sih, Bun, kalau boleh tahu? Katanya infeksi bakteri aja, bakteri yang jarang orang dapet gitu. Tapi bukan penyakit, tapi karena kondisi mungkin lagi ngedrop, pas lagi capek nyanyi ya udah. Masih akan berlanjut. Mbak, aku mau on air sebelah Mbak, sorry ya. Terima kasih banyak ya Bunda.